Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you all very well today. And good morning. With me again, Miss Lisa in English lesson today. Okay, here before we start our lesson today, I want you to guess the clue. Jadi sebelum kita belajar tentang pelajaran kita hari ini, saya ingin kalian menebak clue yang saya berikan untuk menebak materi apa yang akan kita pelajari hari ini. The clue is airport and hospital. Clue-nya adalah bandara atau airport dan hospital, rumah sakit. Jadi menurut kalian kalau clue-nya airport and hospital, kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Ya, that's right. Kita akan belajar tentang public place atau tempat umum. Dan tidak hanya itu, kita juga akan belajar pekerjaan apa saja atau jobs, what is jobs there, pekerjaan apa saja yang ada di dalamnya. Oke, yang terpenting lagi, before we start our lesson today, we have to praying together. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Okay, let's start it. Okay, let's study English about jobs and public place. Next. Before we start our lesson today, I will tell you about the indicators of the lesson. Jadi sebelum kita mulai pelajaran ini, saya ingin ngasih tahu dulu ada 3 indikator yang harusnya tercapai setelah pembelajaran ini. Nomor 1, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi pekerjaan dan public place. Jadi pekerjaan apa yang ada di dalam public place tersebut kalian diharapkan tahu itu. Kemudian number 2, kalian diharapkan mampu memberi dan meminta informasi about jobs and public place. Jadi kalian diharapkan bisa bertanya in English about jobs and public place. Kemudian yang terakhir, kalian diharapkan mampu menyusun dialog dan juga simple text about jobs and public place. Jadi nggak cuma itu, kalian juga diharapkan mampu membuat kalimat dan juga dialog sederhana tentang jobs and public place. Next, kita masuk di konten atau pelajaran apa aja sih yang akan kita pelajari di materi kali ini. Yang pertama yaitu vocabulary atau kosakata. Ini pasti akan kita pelajari ketika kita belajar bahasa Inggris. Yang kedua, ask and giving information, bertanya dan juga memberi informasi. Ini juga sedikit membahas tentang grammar. Yang ketiga, make a simple sentence. Setelah itu kita belajar untuk membuat kalimat sederhana. Dan yang terakhir, speaking some dialogue and sentences. Kamu diharapkan nggak cuma bisa menulis, tapi juga bisa speaking some dialogue dan juga sentence, dialog dan juga kalimat. Kemudian, let's start it. The first, ada school. Di dalam school, sekolah, ada siapa saja? Yang pertama ada teacher. Ya, tentu ada teacher yang mengajarkan the students. Kemudian atau siswa-siswanya. Kemudian librarian. Librarian itu siapa? Librarian itu pustakawan atau penjaga perpustakaan. Kemudian yang terakhir ini, hampir semua tempat umum ada security atau satpam. Next, ada hospital. Ya, hospital atau rumah sakit. Siapa saja yang ada di hospital? Yang pertama ada doctor yang memeriksa para pasien-pasiennya. Kemudian yang ketiga ada nurse atau perawat yang membantu pekerjaan dokter dan juga menolong para pasien. Kemudian yang terakhir ada pharmacist. Pharmacist itu siapa? Pharmacist itu apoteker. Next ada restaurant atau restoran.
Siapa yang tahu siapa saja yang ada di restoran? Di antaranya ada 4 ini. Yang pertama ada chef atau koki. Yang kedua ada waiter dan waitress. Waiter itu pelayan laki-laki dan waitress itu pelayan perempuan. Kemudian ada cashier atau kasir. Kemudian ada security. Next, ada airport. Di airport ada siapa saja, atau di bandara ada siapa saja? Yang pertama ada pilot. Di bandara ada pilot, orang yang mengemudikan pesawat. Kemudian ada flight attendants. Flight attendants itu pramugari atau pramugara. Kemudian yang ketiga ini nggak banyak orang tahu, kalau di bandara itu ada marshaller. Apa itu marshaller? Orang yang mengatur pesawat. Kalau di tempat umum yang lain itu juru parkir. Nah, ini pesawat juga butuh juru parkir, ya namanya marshaller. Kemudian number 4 ada aircraft maintenance engineer atau AME. Aircraft maintenance engineer ini siapa? Dia adalah orang yang mengatur mesin pesawat. Mesin itu bagus atau tidak, layak atau tidak untuk terbang. Next, kita masuk poin yang kedua, ada ask and giving information. Yang pertama kita tanyakan pasti siapa dia. Kita bisa tanya pakai bahasa Inggris menggunakan who is she. Who ini dipakai untuk bertanya orang atau bertanya siapa, memakai who is she. Kenapa she? Karena dia perempuan, chefnya perempuan, dan jawabannya adalah she is a chef. Kemudian pasti bertanya di mana dia bekerja. Chef itu di mana bekerjanya? Where does she work? Kenapa pakai does? Karena subjeknya adalah she. Di mana dia bekerja? Kemudian jawabannya she works in the restaurant. Dia bekerja di restoran. Kenapa works ini ada s-nya? Karena subjeknya adalah she. Ketika subjeknya she, he, it dalam simple present itu menggunakan s di kata kerjanya. Kenapa di pertanyaannya tidak ada s-nya? Karena di kalimat interrogatif dan negatif itu tidak perlu ditambahkan s atau es. Kemudian apa yang dilakukan? What does she do? Apa yang dilakukan? She cooks the food. Nah, ini juga sama, ditambahkan s di belakangnya cook karena she. Next, kita bertanya lagi, siapakah dia? Iya, dia teacher. She is a teacher. Kalian bisa bertanya dengan kalimat yang sama. Who is she? She is a teacher. Where does she work? She works in the school. What does she do? She teach the student. Coba ulangi ya, repeat after me ya. Who is she? She is a teacher. Where does she work? She works in the school. What does she do? She teaches the students. Okay, good. Ini kasusnya sama, penambahan s juga. Next ada nurse. Pertanyaannya sama. Who are they? Kenapa they? Karena nurse-nya ada dua orang, lebih dari satu. Jadi mereka memakai they. They are a nurse. Where do they work? Di mana mereka bekerja? They work in the hospital. Kenapa work-nya nggak ada s-nya? Karena subjeknya adalah they. What do they do? They help the doctor. Okay. Kemudian kita masuk poin yang ketiga, yaitu make a simple sentence. Kita bisa membuat kalimat dari pertanyaan-pertanyaan tadi atau dari dialog tadi. She is a teacher. She works in the school. She teaches the students. Coba kalian baca sendiri berulang-ulang biar lebih lancar lagi. They are nurses. They work in the hospital.
They help the doctor and patients. She is a chef. She works in the restaurant. She cooks the food. Next, ada dialog. Dialog ini kalian harus membacanya berulang-ulang karena tujuan dari dialog ini adalah agar kalian bisa speak up, bisa nggak cuma nulis aja tapi juga bisa berbicara in English. Jasmine, you repeat after me ya. Who is she? He is a chef. Where does she work? He works in the restaurant. What does she do? He cooks the food. Okay, good. Next, ada second dialogue. Ada Jasmine dan Eric juga. Who is she? He is a pilot. Where does she work? He works in the airport. He works in the airport. Jadi ketika the diikuti huruf vokal a, i, u, e, o, itu membacanya menjadi the. He works in the airport. Kayak gitu. Kemudian what does he do? He drives the plane. Okay, good. If there is a question, you can write in the comment section below. Jadi kalau ada pertanyaan, kalian bisa nulis di comment section di bawah. Saya akan mencoba menjawabnya. Karena sudah habis materi kita hari ini, ada assignment atau tugas. Saya ingin kalian mencari looking for the public place and mention some job other. Jadi kalian coba cari tempat umum yang belum kita sebutkan, kemudian pekerjaan apa saja yang ada di sana. Kemudian make a simple sentence from the profession. Terus kalian buatlah kalimat sederhana seperti yang tadi dari pekerjaan yang ada di sana. Okay, thank you very much for your attention, and I think enough. Okay, mari kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Okay, semoga bermanfaat. Thank you very much. See you next time. Bye bye.